Halo sahabat Hermina, selamat siang. Kita kembali bertemu lagi di siang hari yang agak mendung ini ya. Siang ini sahabat Hermina sedang bersama saya dan nanti salah satu narasumber yang luar biasa. Kita menyaksikan podcast RSU Hermina Pandanaran. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Lonia. Saya dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Saya siang ini nggak sendirian nih sahabat Hermina. Saya ditemani dengan dokter spesialis yang luar biasa, yang memang ahli di bidangnya, yaitu dokter Nuryanti, spesialis neurologi atau kita kenal sebagai dokter spesialis saraf. Selamat siang dokter Nuryanti. Selamat siang dokter Lonia. Ya, sehat dokter? Alhamdulillah. Sudah makan siang dok? Lemes gitu ya dok? Belum ya dok? Sama dok ya. Nanti habis acara ini kita makan siang ya dok ya. Ini dok, siang hari ini kita mau bincang-bincang nih ya dok tentang stroke ya dok ya. Soalnya kan angka kejadian stroke ini kan banyak ya dok ya. Waktu saya jaga di IGD itu angka kejadian stroke itu memang banyak sekali sahabat Hermina. Jadi siang hari ini RS Hermina Pandanaran bersama Dr. Nuryanti mau membahas sedikit nih tentang stroke. Kita mulai saja ya dok ya. Sebenarnya stroke itu apa sih dok? Kok orang-orang bisa nyebut ini tuh saya kena stroke, saya sakit stroke, saya riwayat stroke, itu sebenarnya stroke itu apa dok? Ya, baik, terima kasih guys dokter Lonia. Dan ini juga kita mungkin dalam rangka sebagai rangkaian peringatan Hari Stroke Sedunia ya, Hari 29 Oktober kemarin sebenarnya. Ya, agak telat dikit nggak apa-apa ya, lah ya. Jadi sobat Hermina, apa sih stroke itu gitu ya? Stroke itu yang biasa juga dikenal oleh masyarakat awam itu adalah suatu serangan otak. Itu adalah gangguan saraf yang terjadi mendadak di susunan saraf pusat, yaitu di otak, bisa di medula spinalis maupun di retina, karena gangguan dari pembuluh darah di otak atau di susunan saraf pusat tadi, baik sumbatan maupun perdarahan, yang bisa menyebabkan gejala vokal atau misalnya cuma kelemahan separuh badan, atau bisa juga global seperti penurunan kesadaran, dan biasanya menetap lebih dari 24 jam. Itu definisinya ya. Oh gitu, dari stroke itu sendiri ya dok ya. Cuman waktu kadang kalau orang-orang awam kan kadang ada yang stroke sumbatan, stroke perdarahan. Jadi sebenarnya itu bedanya apa ya dok? Terus kita sebagai orang awam itu cara membedakannya bagaimana gitu ya dok? Jadi kalau dari gejalanya mungkin ya dok ya. Kalau gejala umum stroke dulu ya, biar masyarakat tahu, sahabat Hermina tahu, gejala dari stroke sendiri, kalau dari WHO itu ada singkatan namanya BIFAS. Kalau dulu FAS aja, sekarang jadi BIFAS. Itu adalah dari B-nya itu balance loss atau gangguan keseimbangan mendadak. Kemudian E itu eyesight atau gangguan dari pandangan mendadak juga, misalnya kok tiba-tiba jadi buram, nggak bisa ngelihat gitu. Kemudian ada F itu face drop, jadi face-nya itu face weakness, itu kayak merot separuh gitu wajahnya ya. Itu juga terjadinya yang mendadak karena stroke itu mendadak. Kemudian ada arm dropping atau kelemahan sesisi anggota gerak gitu. Arm itu lengan tapi tidak menutup kemungkinan juga kaki. Kemudian ada fast S-nya itu adalah speech-nya terganggu, bicaranya. Jadi mungkin bisa pelo atau malah sulit untuk berbicara, atau bicara tapi nggak nyambung, itu juga bisa. Kemudian T itu fast T itu time to respond. Jadi kalau sudah ada gejala yang tadi BEFAS itu time untuk segera mencari bantuan ke rumah sakit gitu ya. Kemudian kalau dari Kemenkes sendiri itu memberikan singkatan yang dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah, itu adalah segera KRS. Jadi se-nya itu adalah senyum gitu. Jadi senyumnya tidak simetris gitu ya. Jadi kayak perot sebelah, kemudian G-nya itu gerakannya juga tidak simetris, lemah sebelah. Kemudian R-nya itu adalah bicaranya terganggu, yang tadi pelo atau bicara tidak jelas atau kesulitan bicara. Kemudian K-nya itu kebas. Kebas itu kesemutan separuh badan atau rasa tebal separuh badan itu, tapi separuh ya, sesisi badan. Kemudian R-nya itu adalah rabun. Tadi gangguan seperti I tadi ya, rabun mendadak atau pandangan buram mendadak. Kemudian S-nya itu sakit kepala mendadak yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dirasakan seperti itu. Atau gangguan
pusing berputar pun juga bisa. Jadi sakit kepala atau pusing sakit berputar. kepala. Itu secara umum. Terus untuk membedakan itu stroke perdarahan atau sumbatan. Kalau stroke perdarahan itu biasanya terjadinya tuh pada saat aktivitas, Dok. Jadi mungkin sedang bekerja di kantor, sedang sibuk gitu, tiba-tiba terjadi gejala yang tadi mendadak gitu. Sedangkan kalau stroke sumbatan itu lebih sering terjadi pada saat istirahat. Jadi mungkin bangun tidur pagi, tiba-tiba sadar gitu ada gejala yang tadi. Gitu. Kalau dengan mudahnya untuk membedakan antara perdarahan atau sumbatan dari situ. Kemudian kalau perdarahan itu lebih berat biasanya gejalanya karena kan ada lesi desak ruang dari darah yang melebar di dalam otak tadi gitu. Jadi seperti nyeri kepalanya hebat, bisa terjadi gangguan kesadaran juga sampai kejang gitu. Banyak ya, Dok ya, berarti gejalanya ya, Dok ya. Tadi kan sahabat Hermina dengan keluhan segera ke RS itu kita jadi ngerti gimana gejala dari stroke itu sendiri. Kalau itu, Dok, kalau masyarakat nanya gimana kapan kita harus segera ke rumah sakit dengan gejala seperti itu, harus ada semua atau salah satu saja itu sudah harus segera ke rumah sakit. Kadang kan kita pusing juga, misalnya tanggal tua gitu juga pusing ya, Dok ya. Jadi kadang kita bedainnya gimana nih, Dok? Pusing yang misalnya itu aduh saya stroke apa enggak ya? Ini kok saya pusing banget dari kemarin, kenceng, kadang puter, itu jadi gimana, Dok, bedainnya, Dok? Iya, Dok, jadi tadi dari gejala-gejala tadi bisa salah satu aja atau bisa kadang juga muncul beberapa, itu tergantung dari lokasi otak yang terkena memang ya. Kalau misalnya otak areanya cuman kecil sebatas dari retina toh bisa cuman mendadak buram aja gitu kan. Tapi kalau misalnya dari gangguan sirkulasi yang di belakang itu bisa pusing berputar dan biasanya menetap terus-menerus gitu. Dan tadi lebih dari 24 jam. Tapi kalau sudah merasa gejala seperti itu, alangkah lebih baiknya jangan sampai menunggu sehari gitu. Jadi ya dalam waktu kurang dari 4 jam bawa aja ke RS langsung rumah sakit gitu. ya, Dok. Jadi secepatnya. Oke. Kalau untuk faktor resiko, Dok, faktor resiko ini gimana ya? Kalau saya bisa nggak ya kena stroke? Kalau umur berapa nih saya yang bisa harus siap-siap? Kira-kira saya bisa nggak ya kena stroke? Itu kira-kira ada cut off umurnya atau ada memang kategori-kategori gitu, Dok? Iya, baik. Jadi kalau untuk faktor resiko stroke itu ada dua, Dokter. Jadi faktor resiko yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Jadi yang bisa dikendalikan itu seperti hipertensi, diabetes, obesitas, terus ada gangguan irama jantung, kemudian merokok, itu bisa modifikasi, maksudnya bisa kita kendalikan dengan misalnya obat-obatan dengan menjaga tetap normal gitu ya. Tapi kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah seperti usia. Jadi semakin meningkat usia itu faktor risiko stroke-nya semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin itu kalau pada usia muda itu lebih banyak wanita. Mungkin karena ini ya, Dok ya, berkaitan dengan gangguan hormonal karena wanita kan lebih kompleks ya gitu. Kemudian kalau sudah usia pertengahan sampai dewasa tua biasanya laki-laki lebih banyak atau bisa sama gitu. Kemudian keturunan, Dok, genetik. Jadi itu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi orang yang dengan keturunan stroke itu akan lebih besar untuk terjadi stroke ke depannya daripada yang tidak punya keturunan stroke gitu. Oke, gitu ya, Dok. Berarti memang ada dua faktor ya, Dok ya. Jadi nggak serta-merta salah satu faktor aja udah pasti ya bisa kena stroke, itu belum tentu ya, Dok. Kalau tidak terkontrol bisa, Dok. Misalnya dari hipertensi, kalau tidak kita kendalikan, karena kan itu yang faktor resiko yang bisa dikendalikan ya. Kalau tidak bisa dikendalikan, ya kemungkinan besar jangka panjangnya akan terjadi stroke gitu. Kemudian kalau masalah usia, kadang taunya usia itu hanya usia tua toh ya yang bisa terjadi stroke, tapi sebenarnya bisa pada usia muda juga. Jadi usia berapapun bisa terjadi stroke, cuman biasanya kalau pada usia muda itu jarang gitu karena biasanya ada penyakit-penyakit gangguan dari vaskulernya, entah itu anomali dari pembuluh darahnya atau misalnya gangguan dari komponen darahnya seperti anemia sickle cell itu, atau ada trombosik idiopatik trombotik yang purpura itu gitu bisa ya, Dok, terjadi ya? gangguan stroke pada usia muda. Ini ya, Dok ya, kita yang muda-muda ini memang harus mulai menjaga ya, Dok ya, karena memang dulu stroke waktu zaman sekolah saya identiknya sama usia tua ya, sahabat Hermina ya. Tapi ternyata sekarang lebih banyak menyerang malah justru usia lebih muda. Usia muda. Ya, Dok. Iya. Kalau misalnya pencegahannya, Dok, kita gimana ya, Dok, biar nggak sampai stroke gitu, Dok. Jadi bisa dari usia muda sekarang gitu, Dok. Iya, baik. Jadi untuk pencegahan seperti tadi, Dok, karena kita tahu faktor resiko apa sih yang menjadi stroke tadi, jadi kita harus menjaga gaya hidup kita biar tidak
biar kita bisa mengendalikan faktor resiko tadi biar tidak sampai terjadi stroke. Misalnya dengan olahraga cukup gitu, aktivitas fisik yang cukup. Biasanya kalau dari PNK Perkodosi itu menyarankan untuk olahraga intensitas ringan sedang seperti jogging, berlari itu intensitasnya 2,5 jam seminggu. Kemudian kalau yang olahraga berat seperti voli, sepak bola, main tenis lapangan itu bisa 75 menit atau 1,4 jam seminggu gitu. Memang modifikasi ya dok ya. Terus tadi dari merokok, jangan merokok. Kemudian lebih baik dihentikan karena dari merokok itu berdasarkan penelitian orang yang merokok 2-4 kali lebih besar terjadi stroke daripada orang yang bukan perokok. Terus dengan menghentikan merokok 5 tahun lebih itu sudah faktor resikonya menurun sama dengan orang yang bukan perokok gitu. Jadi lebih baik menghindari rokok, kemudian alkohol, terus obat terlarang itu juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya stroke di kemudian hari. Kemudian kayak mengontrol tekanan darah, terus mengontrol gula, gitu ya. Gitu ya dok ya, memang banyak cara yang bisa dilakukan ya dok untuk sahabat Hermina yang masih muda-muda. Jadi sahabat Hermina, mumpung kita ada narasumber yang luar biasa, jadi mungkin merokok ya dok ya, karena masyarakat kita identik dengan kalau cowok kalau nggak merokok nggak jantan ya dok ya. Jadi malah justru itu bikin resiko banyak penyakit degeneratif itu makin tinggi ya dok ya. Betul. Kalau itu dok, stroke itu bisa diobati nggak ya dok? Kan kadang kalau ada pasien, dok saya sakit stroke, bisa sembuh nggak ya dok? Bisa balik normal nggak ya dok? Kan dia merot, tangannya nggak bisa digerakin, nggak bisa jalan, itu bisa balik normal atau bisa sembuh seperti sedia kala nggak dok? Ya, jadi stroke itu bisa diobati dok dan juga bisa disembuhkan. Tapi kita harus memberi catatan sembuh dalam artian orang awam yang sembuh sempurna seperti sedia kala tidak stroke dengan sembuhnya medis itu berbeda. Jadi kalau misalnya sembuh secara medis dari stroke itu adalah melewati fase akutnya. Seperti stroke sumbatan itu fase akutnya 7-10 hari, kemudian stroke perdarahan itu 14 hari. Jadi jika sudah melewati fase itu ditandai dengan adanya perbaikan, kemudian stabilnya tanda vital itu sudah dianggap sembuh dari lewat fase akut gitu. Untuk penyembuhan perbaikan dari kondisi klinisnya karena adanya kerusakan di otak itu akan menimbulkan gejala sisa, itu adalah dengan latihan dok. Jadi dengan fisioterapi atau dengan latihan fisik yang intens. Jadi kuncinya itu rutin dan tiap hari gitu. Karena kalau sel otak yang sudah rusak itu akan rusak. Jadi nanti untuk perbaikannya itu akan ada regenerasi gitu, regenerasi sel. Sedangkan regenerasi sel yang baru ini fungsinya belum tentu sama dengan yang sudah rusak tadi. Untuk memperbaiki menyamakan fungsinya dengan sel yang lama, maka itu dengan stimulus dan terbentuk koneksi dengan sel-sel jaringan otak yang di sekitarnya. Itu dengan cara stimulusnya adalah dengan latihan tadi dok. Bisa dengan fisioterapi rutin, bisa dengan aktivitas fisik sehari-hari gitu. Jadi memang tidak boleh bosan untuk latihan. Dan dulu mitosnya itu kalau stroke itu tidak bisa sembuh lagi, maksudnya tidak bisa perbaikan setelah 6 bulan gitu. Itu salah dok. Jadi untuk perbaikan stroke itu seumur hidup gitu. Latihannya seumur hidup. Bisa perbaikan. Jadi asal yang penting tekun, terus betul. Memang rutin gitu pasti ya semoga bisa balikin seperti semula ya dok ya. Cuman memang nggak boleh seperti kita orang sakit demam ya dok ya. Kalau demam itu kan dalam waktu minum paracetamol aja dalam waktu berapa jam udah turun demamnya. Kalau orang awam kan biasanya anggapannya yang penting singkat itu sembuh itu sama dengan singkat gitu ya dok. Kalau stroke itu berarti nggak bisa disamakan dengan sakit demam gitu ya sahabat Hermina. Jadi memang untuk stroke itu sendiri berdasarkan dokter Nuryanti yang dijelaskan tadi, memang penyembuhannya memang tidak bisa sesingkat, memang harus rutin, harus sabar. Itu jadi bisa sampai 3-6 bulan atau seterusnya ya dok ya, bisa terus menerus latihan bisa seumur hidup sampai nanti fungsinya bisa kembali seperti semula. Dokter mungkin ada tambahan lagi dok, informasi tentang stroke yang dokter pengen disampaikan ke sahabat Hermina nih dok. Oke, sebagai penutupan. Boleh dok. Oh ya tadi nambahin dok, obesitas juga jangan lupa. Iya dok, oke. Ketinggalan, jadi obesitas juga faktor risiko stroke. Jadi untuk menjaga biar tidak sampai obesitas itu bisa kita pantau dengan lingkar perut. Kalau pada wanita kalau lebih dari 80 itu sudah
risiko tinggi. Oh, oke. Pada laki-laki lebih dari 90 sudah risiko tinggi. Jadi untuk mengontrol obesitas bisa diukur dengan lingkar perut gitu. Terus kemudian untuk penutup, jadi sahabat Hermina, stroke itu bisa diobati dan juga bisa dicegah dengan mengendalikan faktor risiko tadi. Kemudian perbaikannya bisa berlangsung seumur hidup. Jadi tidak boleh down dan tidak boleh bosan. Jadi memang harus konsisten, sabar gitu, Dok. Gitu ya, Dok. Iya. Oke. Terus menjaga gaya hidup tetap sehat. Iya, Dok. Mungkin salah satu dengan olahraga itu juga Iya. mengurangi obesitas juga Iya, ya, Dok. betul. Sama mengontrol memang kadar lemak tubuh memang lebih Iya. terjaga. Jadi memang sahabat Hermina tadi ya, selain merokok, kemudian olahraga, terus menjaga pola makan, jangan sampai hipertensi atau gula, itu memang penting sekali. Oh iya, kolesterol juga. Oh, kolesterol juga ya, Dok. Jadi memang penting sekali untuk mencegah kejadian stroke ya, Dok ya, di usia muda atau bahkan di usia tua. Soalnya kan sekarang pola hidup masyarakat kita kan memang udah jarang olahraga, banyak depan komputer, banyak rebahan ya, Dok, kaum rebahan. Sedentary life ya, Dok. Jadi memang angka kejadian penyakit seperti stroke itu memang tinggi sekali ya, Dok ya sekarang. Jadi memang untuk sahabat Hermina, setelah menyaksikan podcast kami ini, mungkin sahabat Hermina bisa terbuka nih pikirannya, jadi terbuka pengetahuannya dari narasumber kita langsung, Dr. Nuryanti. Jadi bagi sahabat Hermina yang misalnya ada keluhan atau misalnya ada gejala seperti yang dijelaskan oleh Dr. Nuryanti, monggo ayo ke Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Mau ketemu Dr. Nuryanti bisa, atau mau ketemu Dr. Syaraf kami juga bisa. Dr. Nuryanti ini adalah dokter full timer di Rumah Sakit Hermina Pandanaran, sahabat Hermina. Jadi sahabat Hermina nggak usah takut, nggak usah galau. Kapan ya jadwalnya? Duh, kalau saya pagi kerja nih, kalau sore macet rame. Nggak usah, beliau itu ada terus. Jadi mau ditelepon jam berapa aja, sama kita dokter jaganya itu pasti selalu ready. Jadi nggak usah takut, nggak usah galau. Ketika ada keluhan langsung aja periksa ke Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Gitu aja, Dokter. Terima kasih Dokter Nuryanti sudah menyempatkan waktunya bersama kami untuk berbagi informasi, berbagi ilmu tentang penyakit stroke ini ya, Dok. Nanti lain kali boleh lagi ya, Dok. Siap. Ya, siap ya, Dok. Nanti tunggu panggilan kita aja. Terima kasih, Dokter. Terima kasih sahabat Hermina. Cukup sekian podcast hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih.